Di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah sepasang suami istri muda bernama Arjuna dan Larisa. Mereka tinggal di rumah kayu sederhana beratap daun rumbia, namun kehidupan mereka penuh dengan kebahagiaan yang tulus. Arjuna adalah pria berusia 28 tahun, tampan dan rajin bekerja. Ia selalu berusaha memastikan Larisa merasa dicintai dan nyaman. Baginya, kebahagiaan bukan soal kemewahan, tapi soal cinta dan keharmonisan rumah tangga. Larisa, istrinya, adalah wanita sederhana dengan kecantikan yang lebih dari sekedar penampilan. Ia penyayang dan berhati tulus. Meskipun latar belakang keluarganya tidak sekaya keluarga Arjuna, Larisa tidak pernah merasa minder. Ia selalu berusaha menjadi istri yang baik. Setiap pagi sebelum Arjuna berangkat kerja, Larisa memastikan rumah sudah rapi dan makanan tersedia. Meskipun hanya menu sederhana seperti sayur lodeh dan tempe goreng, semuanya ia siapkan dengan cinta. Arjuna begitu mencintai Larisa. Sepulang kerja, ia selalu menyempatkan waktu untuk ngobrol dan bercanda dengan istrinya. Tapi kedamaian mereka perlahan terusik dengan kehadiran seseorang yang tidak menyukai Larisa, Nyai Saras. Ibu Arjuna. Nyai Saras dikenal keras kepala dan penuh tuntutan. Ia memegang teguh pandangan lama tentang peran wanita. Menurutnya, seorang istri harus pandai memasak, mengurus rumah, dan mendukung suami sepenuhnya. Larisa yang penuh kasih dinilai belum memenuhi semua harapan itu. Masakannya sederhana dan cara mengurus rumah dianggap kurang. Arjuna, kau ini anak laki-laki satu-satunya. Harusnya kau punya istri yang lebih layak, bukan Larisa yang malah membuatmu repot, ujar Nyai Saras suatu waktu dengan nada ketus. Arjuna hanya bisa menarik napas panjang. Ia menghormati ibunya, tapi juga mencintai Larisa sepenuh hati. Di tengah tekanan itu, Arjuna merasa terjepit. Di satu sisi, ia ingin membahagiakan ibunya, tapi di sisi lain, ia ingin melindungi istrinya yang mulai merasa tidak diterima. Larisa pun mulai menyadari bahwa dirinya bukan sosok yang diharapkan oleh ibu mertuanya. Setiap kali mengunjungi rumah Nyai Saras, ia merasa dinilai dan dibandingkan. Seringkali Nyai Saras menyebut-nyebut wanita lain yang dianggap lebih layak. Meski Larisa terus berusaha sabar dan memberi yang terbaik, ia merasa usahanya tidak pernah cukup. Pada suatu malam, ia bertanya pelan pada Arjuna, "Juna, apakah aku cukup baik untukmu?" Suaranya penuh keraguan. Arjuna menggenggam tangannya dan menjawab dengan lembut, "Larisa, kamu segalanya untukku, jangan pedulikan yang lain. Aku tahu siapa yang terbaik untukku, dan itu kamu." Namun, dalam hati, Larisa tetap merasa terpojok. Ia mulai bertanya-tanya apakah dirinya sungguh diterima dalam keluarga Arjuna atau hanya berada di sana karena cinta suaminya. Suatu sore, setelah dari rumah Nyai Saras, Larisa terlihat murung. Arjuna menghampirinya dan bertanya, "Sayang, kamu kenapa?" Larisa menjawab lirih, "Aku merasa tidak akan pernah cukup untuk ibumu, Juna. Mungkin aku memang tidak pantas bersamamu." Arjuna menggeleng, "Jangan berpikir seperti itu. Aku mencintaimu dan aku akan melindungimu." Walau Arjuna berkata demikian, ia tak bisa memungkiri kegelisahannya sendiri. Ia terjebak antara keinginan menjaga perasaan ibunya
dan cinta terhadap istrinya. Ketegangan pun makin terasa. Nyai Saras mulai menunjukkan ketidaksukaannya secara terang-terangan. Ia bahkan menyarankan agar Arjuna menceraikan Larisa dan menikah dengan wanita lain yang lebih layak menurutnya. Juna, kamu lihat sendiri, Larisa tidak bisa apa-apa. Apa kau mau masa depanmu hancur karena dia? Ucap Nyai Saras tegas. Arjuna yang duduk di hadapannya hanya memutar cangkir teh sambil menahan gelisah. Ibu, Larisa itu istriku. Dia sudah berusaha sekuat tenaga. Jawab Arjuna dengan tenang, meski dalam hati ia resah. Namun Nyai Saras tetap tak puas. Ia terus membandingkan Larisa dengan Siska, putri kenalan mereka yang cantik dan berasal dari keluarga terpandang. Siska baru pulang dari Jakarta. Cantik, pintar, dan keluarganya punya usaha besar. Dia jauh lebih pantas untukmu daripada Larisa. Ucapan itu membuat dada Arjuna terasa sesak. Ia tahu ibunya tidak sepenuhnya salah, tapi ia juga yakin bahwa cinta tidak bisa diukur dari kemampuan atau kekayaan. Bagi Arjuna, Larisa adalah rumah. Di rumah, Larisa pun mulai merasakan perubahan sikap Arjuna. Ia yang biasanya perhatian, kini sering pulang dengan wajah letih dan diam. Larisa tahu ada sesuatu yang tidak beres. Juna, akhir-akhir ini kamu terlihat gelisah. Ada apa? Tanyanya lembut saat makan malam. Arjuna hanya tersenyum kecil, mencoba menutupi kekacauan dalam hatinya. Tidak apa-apa sayang, aku hanya lelah dengan pekerjaan, jawabnya singkat. Namun, Larisa menyadari bahwa itu bukan alasan sebenarnya. Ia bisa merasakan jarak yang perlahan tumbuh antara dirinya dan Arjuna, walau suaminya berusaha keras menyembunyikannya. Sementara itu, Nyai Saras semakin mendesak Arjuna agar segera mengambil keputusan. Dalam sebuah pertemuan keluarga yang dihadiri beberapa kerabat dekat, Nyai Saras dengan terang-terangan menyampaikan pendapatnya tentang Larisa. Arjuna, dengarkan ibu, kamu sudah cukup bersabar. Kalau terus seperti ini, bagaimana dengan masa depanmu? Ceraikan Larisa, dia bukan wanita yang cocok untukmu. Ujarnya tanpa ragu, di depan keluarga yang hanya bisa terdiam. Arjuna, yang biasanya tenang, kini mulai geram. Ibu, tolong hentikan. Larisa adalah istriku, dan itu tidak akan berubah, ucapnya dengan nada tegas. Di balik sikap tegasnya itu, Arjuna sebenarnya diliputi tekanan. Ia tahu bahwa menentang ibunya bisa berujung pada konsekuensi besar. Dirinya mulai terjebak antara dua hal yang sama penting, cintanya kepada Larisa dan baktinya pada ibunya. Larisa pun mulai mendengar berbagai komentar dari tetangga dan kerabat yang datang ke rumah Nyai Sara. Bisik-bisik itu mengarah pada satu kesimpulan, dirinya dianggap tak layak menjadi istri Arjuna. Ia sering menangis diam-diam di kamar, menahan luka yang semakin dalam. Meski begitu, Larisa berusaha mempertahankan rumah tangganya. Ia mencintai Arjuna dan yakin bahwa Arjuna juga mencintainya. Namun, cinta saja tidak cukup untuk menahan tekanan dari segala arah, terutama dari Nyai Sara yang terus mencelanya. Arjuna, aku tahu ibumu tak menyukaiku, tapi aku tidak pernah ingin menjadi beban untukmu, kata Larisa lirih suatu malam. Arjuna lalu mendekapnya dengan lembut. Larisa, kamu tidak pernah jadi beban. Ibu memang keras, tapi aku akan tetap di sisimu, jawabnya menenangkan. Namun, jauh di dalam hatinya,
Arjuna mulai dilanda keraguan. Apakah ia cukup kuat melindungi Larisa? Apakah ia sanggup menolak keinginan ibunya? Setiap hari, Arjuna merasa seperti berada di antara dua jurang. Di satu sisi ada Larisa, wanita yang sangat ia cintai. Di sisi lain ada Nyai Sara, ibunya yang telah membesarkannya penuh kasih dan berharap banyak padanya. Nyai Sara tak berhenti mengulangi tuntutannya. Arjuna berusaha bertahan, tetapi tekanan semakin mengguncangnya. Larisa pun walau mencoba sabar, merasa dirinya tak akan pernah diterima keluarga Arjuna. Rumah tangga yang dulunya hangat, kini berubah menjadi ladang pertempuran emosi. Meskipun mereka masih saling mencintai, bayang-bayang tuntutan dari Nyai Sara perlahan merusak fondasi hubungan mereka. Dalam hati Arjuna muncul pertanyaan yang sulit dijawab. Haruskah ia memilih cinta atau keluarganya? Tekanan dari Nyai Sara kian menjadi-jadi. Ia tidak hanya mengkritik Larisa secara terang-terangan, tetapi mulai menggunakan cara-cara agresif demi memaksa Arjuna menuruti kemauannya. Arjuna, kamu tidak mengerti. Ibu tak akan biarkan masa depanmu hancur karena wanita seperti Larisa. Jika kamu mencintai ibu, pilihlah jalan yang benar, ujar Nyai Sara suatu malam dengan nada mengancam. Arjuna merasa semakin lelah dan tertekan. Ia tak tahu bagaimana lagi menjelaskan perasaannya pada ibunya. Meskipun sangat mencintai Larisa, ia juga tidak bisa mengabaikan perasaan ibunya. Nyai Sara bahkan mengancam akan memutuskan hubungan mereka sepenuhnya. Kalau kamu tetap bersama Larisa, jangan harap ibu bantu apapun, katanya dingin. Ancaman itu terus terngiang di benak Arjuna. Ia tahu, tanpa dukungan keluarganya, hidup akan jauh lebih sulit. Ia telah merasakan sendiri bagaimana perjuangan hidup tanpa bantuan mereka. Dan meski ia punya Larisa, ia tidak ingin kehilangan semua yang telah ia bangun selama ini. Akhirnya, rasa bersalah dan tekanan itu membuat Arjuna merasa terpojok. Ia sadar ia harus memilih. Meski itu berarti melepaskan cinta yang begitu ia jaga. Dengan hati remuk dan pikiran yang kacau, Arjuna menemui Larisa di ruang tamu rumah kecil mereka. Ruangan sunyi, Larisa duduk di kursi kayu tua, sedangkan Arjuna berdiri kaku di hadapannya. Tampak bingung hendak berkata apa. Larisa, ucap Arjuna pelan namun tak sanggup melanjutkan. Setiap kata terasa menusuk. Larisa menatapnya, pandangannya kosong tapi seolah sudah tahu arah pembicaraan itu. Apa ini Juna? Ibumu memaksamu? Tanyanya pelan, tapi mata Larisa menyimpan amarah. Arjuna hanya bisa menunduk. Aku tak ingin ini terjadi, tapi ibu mengancam akan memutuskan semuanya jika aku tetap bersamamu. Larisa terdiam, campuran marah dan kecewa menghantamnya. Ia merasakan hatinya hancur. Jadi, kamu memilih ibumu, bukan aku, tanyanya dengan suara serak. Arjuna menatapnya penuh sesal. Aku tak bisa kehilangan ibu Larisa. Aku tak bisa hidup tanpa dia. Maafkan aku, ini keputusan yang harus kuambil. Air mata mulai menggenang di mata Larisa, tapi ia menahannya. Kamu benar-benar memilih ibumu, Juna, padahal aku sudah berusaha jadi yang terbaik buatmu. Tapi ternyata itu tak cukup. Larisa berdiri, melangkah ke arah pintu, lalu mulai mengemasi barang-barangnya. Arjuna hanya bisa terpaku, menyaksikan wanita yang ia cintai pergi. Larisa melangkah keluar rumah dengan berat hati. Setiap langkah menyayat rasa di dalam dada. Tapi ia tahu, tidak ada yang bisa mengubah keputusan Arjuna. Ia pergi dengan marah dan kecewa, bukan sekedar karena diceraikan, tapi karena selama ini ia merasa dicintai sepenuhnya. Kini, cinta itu hilang begitu saja karena tekanan dari ibu Arjuna.
Di sisi lain, Arjuna merasa seolah kehilangan separuh dirinya. Setelah perceraian itu, ia hidup dalam kehampaan. Setiap malam, ia terbangun dalam kesunyian. Ia merindukan Larisa yang dulu jadi bagian utuh hidupnya. Meski Nyai Sara tampak puas, Arjuna tahu ia telah mengorbankan sesuatu yang amat berharga. Di tengah malam, ia kerap duduk sendiri di tempat tidur mereka yang dulu hangat. Ia masih bisa mencium aroma Larisa di bantal dan selimut. Kenangan indah bersama Larisa kini terasa seperti mimpi yang sudah sirna. Nyai Sara, meski merasa telah menang, tak pernah benar-benar tahu luka dalam hati Arjuna. "Kamu sudah pilih ibu, Juna, sekarang hidupmu akan lebih baik," ucapnya seolah tak paham besarnya harga yang harus Arjuna bayar. Namun bagi Arjuna, kebahagiaan itu tak pernah datang. Hatinya kosong. Kesepian terus menyelimutinya. Setiap kali menatap foto-foto lama Larisa, ia diliputi penyesalan mendalam. Keputusan yang ia ambil ternyata bukan pilihan terbaik, tapi semua sudah terlambat untuk diperbaiki. Nyai Sarah mungkin merasa telah menjaga nama baik keluarga, tapi seiring waktu ia mulai menyadari ada yang berubah dari Arjuna. Walaupun berusaha menyembunyikannya, Arjuna mulai berubah. Ia jadi lebih pendiam dan sering terlihat melamun. "Juna, sebenarnya apa yang kamu rasakan? Bukankah seharusnya kamu bahagia?" tanya Nyai Sarah suatu hari saat melihat Arjuna duduk di meja makan dengan tatapan kosong. Arjuna hanya mengangkat bahu. "Aku nggak tahu, Bu. Aku merasa sepi." Nyai Sarah terdiam. Ia tak mampu memahami perasaan anaknya. Baginya, semuanya sudah selesai. Tapi tidak bagi Arjuna. Kekosongan dan rasa bersalah terus menghantuinya. Kehidupan yang dulu penuh tawa, kini hanya menyisakan luka. Ia harus menelan kenyataan pahit, kehilangan Larisa, dan yang lebih menyakitkan, ia merasa kehilangan jati dirinya. Sudah 5 bulan berlalu sejak perceraian yang terpaksa itu. Namun, hidup Arjuna masih dipenuhi kehampaan. Ia mencoba menjalani hari-harinya, tapi bayang-bayang Larisa terus mengikutinya. Saat mengunjungi tempat-tempat yang dulu sering mereka datangi, atau saat melihat foto-foto lama, perasaan sesak dan sesal kembali datang. Sore itu, Arjuna memutuskan berjalan ke taman kota, berharap bisa sedikit meredakan pikirannya. Ia tak menyangka di tempat ramai itu, ia akan melihat sosok yang sangat dikenalnya. Orang-orang tampak menikmati sore, ada yang duduk santai, anak-anak bermain, dan beberapa pedagang sibuk menawarkan dagangan. Arjuna duduk di bangku taman, matanya menatap bunga yang sedang mekar. Tapi pandangannya tiba-tiba tertuju pada seorang perempuan di kejauhan. Wanita itu berjalan pelan ke arah sebuah warung. Gaun sederhananya dan rambut panjang yang terurai mengingatkannya pada seseorang. Ia membawa perut besarnya dengan hati-hati. Arjuna terkejut, jantungnya berdegup kencang. Itu Larisa. Ia spontan berdiri dan menghampiri, ingin memastikan. Tapi bukan hanya sosok itu yang mengejutkannya. Perut besar Larisa menghadirkan kenyataan lain yang tak pernah ia duga. Larisa juga terkejut, ekspresinya sempat bingung lalu berubah datar. Ia tak pernah menyangka akan bertemu Arjuna di tempat itu. "Larisa," suara Arjuna terdengar gemetar. Ia menatap wanita itu tak percaya. Kamu hamil?" Larisa mengangguk pelan, hatinya terasa nyeri. "Iya, Juna, anakmu." Arjuna terdiam. Sorot matanya kosong, tapi ada penyesalan yang dalam.
Kata-kata Larissa seperti tamparan yang membangunkannya dari kelalaian. Larissa hamil? Kenapa? Kenapa kamu gak kasih tahu aku? Katanya terbata. Larissa menunduk, menahan tangis. Kenapa harus kamu sendiri yang memutuskan pergi, Juna? Kamu yang memilih menceraikan aku karena tekanan dari ibumu. Dada Arjuna serasa sesak. Rasa bersalah itu semakin menghimpit. Aku gak pernah ingin semua ini terjadi. Aku benar-benar menyesal, Larissa. Saat itu, aku merasa terjebak dan aku pikir aku gak punya pilihan lain. Aku minta maaf. Larissa menatapnya. Wajahnya menyiratkan luka yang sulit dijelaskan. Ada kemarahan, kekecewaan, dan sakit hati yang mendalam. Kamu selalu bilang begitu, maaf. Tapi kata-kata itu gak bisa menghapus semua yang terjadi. Gak akan bisa mengembalikan waktu yang sudah hilang. Arjuna merasa hancur. Aku tahu, Larissa, tapi aku sungguh ingin memperbaiki semuanya. Kalau masih ada kesempatan. Larissa menarik napas panjang, mencoba mengendalikan emosinya. Kamu datang terlambat, Juna. Aku gak pernah menginginkan ini semua, tapi aku juga gak bisa memutar ulang kenyataan. Anak ini, anak kita, akan tumbuh tanpa ayah di sisinya. Arjuna menatap perut Larissa, hatinya teriris. Ia sadar bukan cuma Larissa yang telah ia abaikan, tapi juga anak yang seharusnya menjadi bagian hidupnya. Rasa penyesalan makin menumpuk. Perceraian itu bagai hukuman yang terus mengingatkan kesalahannya. Ia telah menghancurkan cinta yang begitu berarti. Larissa menatapnya, dan meski ada sedikit rasa lega melihat Arjuna benar-benar menyesal, hatinya masih penuh luka. Aku ingin kamu tahu, Larissa, aku ingin jadi ayah buat anak ini. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku tahu gak bisa mengubah masa lalu, tapi kalau kamu beri aku kesempatan, aku akan berusaha. Larissa diam sejenak. Kata-kata itu berat. Meski hatinya ingin berharap, logikanya mengingatkan agar jangan gegabah. Aku gak tahu, Juna. Aku gak yakin kamu benar-benar bisa memperbaiki semuanya. Dan aku juga gak tahu apakah aku masih bisa percaya kamu. Arjuna tertunduk. Luka itu dalam, tapi ia tak ingin menyerah. Aku akan berusaha, Larissa, demi kamu, demi anak kita. Larissa kembali terdiam. Ia menatap Arjuna, lalu berkata pelan, aku gak janji bisa kembali padamu, tapi mungkin kita bisa coba demi anak ini, hanya untuk anak ini. Di hati Arjuna, harapan kecil mulai tumbuh. Ia tahu jalan mereka masih panjang, tapi ini bisa menjadi awal untuk memperbaiki semuanya, untuk Larissa, untuk dirinya, dan untuk anak mereka. Setelah pertemuan itu, Arjuna tak lagi bisa lari dari tanggung jawabnya. Ia mulai rutin mengunjungi Larissa sepulang kerja. Awalnya, semua terasa kaku, penuh keraguan. Mereka bertemu di tempat sepi, taman terpencil atau kedai kopi yang tenang. Setiap kali bertemu, Arjuna merasa seperti kembali ke masa lalu. Meski luka masih ada, cintanya kepada Larissa tak pernah pudar. Pelan-pelan, ia mencoba menjadi sosok yang hadir dan bisa diandalkan, terutama selama masa kehamilan Larissa. Ia tahu tidak mudah, tapi ia tak akan berhenti berusaha. Arjuna mulai menunjukkan perhatiannya dengan cara yang berbeda. Ia membelikan makanan sehat,
membantu pekerjaan rumah, dan setia menemani Larisa ke dokter untuk memeriksakan kandungannya. Meski luka di hati Larisa belum sepenuhnya pulih, perhatian Arjuna perlahan membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Meskipun hatinya masih dilingkupi oleh kenangan menyakitkan, Larisa mulai merasakan bahwa mungkin saja Arjuna sungguh-sungguh ingin menebus semua kesalahan yang dulu pernah ia buat. "Arjuna, kamu nggak perlu melakukan semua ini," ucap Larisa pada suatu sore ketika Arjuna membantunya menyiapkan makan malam. "Aku nggak mau kamu merasa terbebani." Arjuna menatapnya penuh kesungguhan. "Larisa, ini bukan beban, ini tanggung jawabku. Aku harus ada buat kamu dan anak kita." Mereka saling berpandangan, lalu terdiam. Dalam keheningan itu, seakan ada jembatan yang menghubungkan masa lalu mereka yang penuh luka dengan harapan akan masa depan yang lebih baik. Arjuna sadar, membangun kembali kepercayaan Larisa bukan hal mudah. Tapi setiap langkah yang ia ambil adalah usaha untuk mendapat pengampunan, bukan hanya dari Larisa, tapi juga dari dirinya sendiri, demi keluarga kecil yang sedang mereka perjuangkan. Namun ada satu hal yang masih jadi beban, hubungan mereka harus disembunyikan. Arjuna tahu, ibunya, Nyai Saras, takkan pernah menerima Larisa kembali meskipun mereka sudah bercerai. Ia terlalu keras kepala dan penuh tuntutan. Setiap kali nama Larisa disebut, Nyai Saras akan langsung mencemooh. Ia terus mengungkit kekurangan Larisa dan menyuruh Arjuna melupakan wanita yang dianggapnya telah menyakiti keluarga mereka. "Juna, jangan bodoh," ujar Nyai Saras suatu malam ketika Arjuna datang ke rumah. "Kamu sudah buat keputusan yang benar. Larisa bukan perempuan yang pantas buat kamu. Lupakan dia dan jalani hidup baru." Arjuna hanya diam. Ia tak ingin memperkeruh keadaan dengan perdebatan. Tapi dalam hatinya ia tahu, mencintai Larisa berarti siap melawan apapun, termasuk ibunya sendiri. Karena itu, Arjuna memutuskan untuk menjaga hubungannya dengan Larisa tetap tersembunyi. Setiap kali menemui Larisa, ia harus ekstra hati-hati. Mereka biasanya bertemu malam hari, ketika Nyai Saras sudah tidur, atau saat Arjuna bisa menyelinap pergi dengan alasan pekerjaan. Meskipun semua serba diam-diam, ada kebahagiaan dalam kebersamaan mereka. Larisa pun mulai melihat perubahan dalam diri Arjuna. "Arjuna, aku tahu kita nggak bisa terus-terusan begini," ujar Larisa suatu malam di bangku taman. "Tapi sekarang aku merasa sedikit tenang. Aku lihat kamu berubah." Arjuna menggenggam tangannya. "Aku tahu ini sulit, tapi aku nggak akan berhenti berusaha. Aku akan lawan semua rintangan, bahkan kalau itu ibuku sendiri." Larisa menatapnya penuh ragu, tapi di matanya mulai terlihat secercah harapan. "Aku ingin percaya sama kamu, tapi aku takut semuanya berakhir sia-sia." "Larisa," jawab Arjuna mantap, "aku nggak akan menyerah. Aku di sini buat kamu dan anak kita. Aku akan lakukan apapun untuk memperbaiki semuanya." Walau hubungan mereka tetap tersembunyi dan banyak tantangan, Arjuna merasa ia telah mengambil langkah pertama yang penting. Ia tidak hanya ingin Larisa kembali, tapi juga ingin membangun masa depan bersama keluarga kecil yang sedang mereka nantikan. Namun, ia juga sadar perjuangan sesungguhnya baru dimulai, dan itu tak akan mudah. Beberapa bulan berlalu, hubungan mereka berjalan dalam diam. Mereka berbagi cerita, tawa, dan bersama-sama menyiapkan kelahiran buah hati mereka, meskipun tanpa sepengetahuan orang lain. Arjuna tahu, pada akhirnya ia harus membuat pilihan besar, tetap bersama ibunya yang selama ini menjadi segalanya, atau bersama Larisa yang kini jadi masa depannya. Tapi untuk saat ini,
Ia hanya ingin menikmati waktu bersama Larissa, berharap cinta mereka cukup kuat untuk bertahan menghadapi semuanya. Suatu pagi, setelah pulang dari rumah Larissa dan memastikan semua kebutuhannya terpenuhi, Arjuna mendapati rumah orang tuanya dalam suasana yang berbeda dari biasanya. Saat membuka pintu, ia langsung disambut oleh tatapan tajam Nyai Saras. "Juna, kita perlu bicara," ucap Nyai Saras dingin. "Iya Bu, ada apa?" Arjuna mencoba tetap tenang, walaupun jantungnya berdegup cepat. Tatapan ibunya begitu tajam. "Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu kira aku bodoh? Aku tahu kamu masih sering ketemu Larissa." Arjuna terkejut, walau sudah sangat hati-hati, ternyata ibunya tetap mengetahuinya. "Ibu, aku bisa jelaskan." Namun Nyai Saras sudah tak bisa menahan amarah. "Kamu udah cerai sama dia. Apa yang bikin kamu pikir aku bakal izinkan kamu kembali sama perempuan itu? Aku udah kasih kamu jalan hidup yang lebih baik, tapi kamu malah balik ke perempuan yang gak tahu diri." Arjuna merasa dadanya sesak. Ia tahu keputusannya ini berat, tapi ia tak menyangka ibunya akan semarah ini. "Bu, Larissa hamil anakku. Aku nggak bisa tinggalkan dia. Aku sayang sama dia, dan aku ingin bertanggung jawab." Nyai Saras membelalak marah. "Tidak, Juna. Kamu akan menyesal. Kamu lupa siapa kamu, siapa yang membesarkanmu. Kamu pilih perempuan yang menghancurkan hidup kita hanya karena anak yang bahkan belum tentu membawa kebaikan." Perkataan ibunya menusuk hati Arjuna. Tapi ia tahu Larissa dan anak yang sedang dikandungnya adalah bagian dari dirinya. Ia tidak bisa berpaling. Konflik makin panas. Rumah menjadi tempat penuh ketegangan. Nyai Saras terus mengkritik Larissa, tapi Arjuna tak bergeming. "Bu, aku nggak bisa hidup dalam kebohongan. Aku cinta Larissa, dan aku akan bertanggung jawab atas anak ini. Apapun pandangan ibu, aku sudah dewasa. Aku berhak memilih." Wajah Nyai Saras memerah karena marah. "Juna, kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan. Kalau kamu terus begini, kamu akan menyesal seumur hidup. Jangan harap aku akan mendukung keputusan bodohmu." Namun Arjuna berdiri tegak. Untuk pertama kalinya, ia menghadapi ibunya dengan keyakinan yang utuh. "Aku nggak akan menyesal, Bu. Aku tahu ibu kecewa, tapi aku memilih Larissa. Aku memilih anakku. Aku ingin membangun masa depan dengan mereka, meski ibu nggak setuju." Nyai Saras terdiam. Air mata mulai jatuh membasahi pipinya. "Juna, kamu terlalu terburu-buru. Larissa bukan perempuan yang bisa membahagiakanmu. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Kamu sendiri tidak lihat apa yang sudah dia perbuat." Arjuna memandangi ibunya dengan tatapan campur aduk antara sedih dan teguh pendirian. "Ibu, Larissa pernah terluka, dan aku bagian dari luka itu. Tapi aku ingin memperbaikinya. Aku ingin bersama dia menjalani semuanya. Aku tidak peduli apa kata orang." Nyai Saras menatapnya dengan kecewa, seolah merasa benar-benar kehilangan anaknya. "Juna, ibu sudah tidak tahu lagi harus bilang apa. Kalau kamu tetap memilih jalan ini, kita tak akan bisa seperti dulu lagi. Larissa itu pilihanmu, dan ibu tidak akan pernah menerimanya." Arjuna menarik nafas panjang, menahan air mata yang hampir jatuh. "Aku paham, Bu. Ini memang tidak mudah untuk ibu, tapi ini hidupku, dan aku harus jalani dengan pilihanku sendiri. Aku tak bisa bahagia kalau terus hidup di bawah bayang-bayang ibu." Dengan hati remuk, Arjuna melangkah keluar dari ruang tamu. Ia tahu tak ada lagi jalan tengah antara dirinya dan ibunya. Tapi satu hal yang pasti, ia tak bisa kembali. Ia tak ingin Larissa dan anak mereka
hidup dalam ketakutan dan kesendirian. Saat itu juga, Arjuna sadar bahwa ia harus memilih, dan pilihannya jatuh pada Larisa. Dengan langkah berat, ia pergi ke rumah Larisa, meski tahu konflik dengan ibunya baru saja dimulai. Tapi, yang paling penting, Arjuna tahu apa yang harus ia lakukan. Ia ingin menjadi suami yang baik untuk Larisa dan ayah yang bertanggung jawab bagi anak mereka. Apapun yang terjadi, ia tidak akan mundur. Hari itu menjadi titik balik bagi Arjuna. Keputusan meninggalkan rumah Nyai Saras bukan hal mudah, tapi ia merasa tidak punya pilihan lain. Hubungan yang penuh pertentangan antara cintanya pada ibunya dan tanggung jawab terhadap Larisa telah mencapai puncak. Setelah pertengkaran besar itu, Arjuna menghabiskan malam dengan merenung. Dunia yang selama ini ia kenal rasanya runtuh. Sosok ibunya yang dulu begitu ia hormati, kini menjadi penghalang terbesarnya. "Aku harus memilih Larisa dan anak kami," bisik Arjuna dalam hati, meski masih dihantui rasa ragu. Keesokan harinya, ia mengumpulkan keberanian. Dengan suara pelan tapi tegas, ia berkata pada ibunya, "Bu, saya akan pergi. Saya tak bisa terus hidup seperti ini. Larisa dan anak kita butuh saya. Saya akan mulai hidup baru bersama mereka." Nyai Saras hanya bisa memandang anaknya dengan air mata dan amarah yang tertahan. "Juna, kamu benar-benar mau tinggalkan semuanya, keluarga ini, demi dia?" Arjuna mengangguk perlahan. "Iya, Bu, ini keputusan saya." Ia pun mengemasi barang-barangnya, meninggalkan rumah masa kecilnya, dan pergi ke rumah Larisa. Larisa menyambutnya dengan pelukan hangat. Meski rasa cemas masih ada, mereka tahu langkah ini harus diambil. Tak ingin terus dihantui masa lalu, mereka memutuskan meninggalkan kota. Mereka ingin hidup di tempat yang jauh dari bayang-bayang Nyai Saras. Perjalanan itu tidak mudah. Meninggalkan kenyamanan dan segala yang biasa mereka kenal adalah keputusan besar. Tapi mereka yakin kebahagiaan ada di depan, bukan di belakang. Akhirnya, mereka tiba di kota kecil yang tenang. Arjuna mulai bekerja di toko milik warga setempat, sementara Larisa menyiapkan diri menyambut kelahiran anak mereka. Hidup mereka sederhana, tapi lebih damai. Tidak ada tekanan, tidak ada pandangan sinis dari orang sekitar, hanya ada mereka dan cinta yang tumbuh makin kuat setiap harinya. Malam itu, Larisa berkata, "Juna, aku merasa hidup kita mulai membaik." Arjuna tersenyum, menggenggam tangannya. "Aku juga merasakannya, Lisa. Kita memang tidak punya banyak, tapi kita punya satu sama lain, dan itu cukup." Hari demi hari, mereka lewati dengan perjuangan. Arjuna bekerja keras, Larisa menjaga rumah, dan mereka sama-sama mempersiapkan kelahiran sang buah hati. Suatu malam, saat menyusun kebutuhan bayi, Arjuna berkata, "Kita harus siap-siap, tak lama lagi anak kita lahir." Larisa tersenyum meski terlihat lelah. "Aku yakin kita bisa. Kita sudah lewati banyak hal. Ini adalah awal yang baru." Menjelang kelahiran, Arjuna merasa cemas, tapi juga bersemangat. Ia ingin menjadi ayah yang baik, dan tak ingin anaknya tumbuh dalam konflik seperti yang pernah ia alami. Hingga akhirnya, di pagi yang cerah, Larisa melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Air mata Arjuna tak terbendung saat menatap wajah mungil anaknya. "Ini hidup kita sekarang, Lisa," ucap Arjuna lirih sambil memeluk istri dan anaknya. "Tak ada yang bisa pisahkan kita lagi. Kita akan jalani semuanya bersama." Larisa mengangguk sambil menggenggam tangan Arjuna.
Ya, ini adalah awal segalanya. Kini mereka siap menghadapi dunia. Meskipun masih banyak tantangan, mereka tak lagi gentar. Kehidupan mereka di kota kecil itu menjadi awal yang baru. Tidak ada lagi intervensi dari Nyai Saras. Tidak ada lagi tekanan atau perbandingan. Hanya ada mereka membangun keluarga kecil yang penuh cinta. Rumah mereka memang sederhana, tapi hangat. Di sanalah mereka menata kembali hidup, menumbuhkan harapan baru, dan percaya bahwa selama mereka bersama, mereka bisa melewati segalanya. Setiap hari, Arjuna bekerja keras mengelola tokohnya. Sementara itu, Larissa mengurus rumah dan mempersiapkan segala sesuatu untuk kelahiran anak mereka. Saat malam tiba dan Arjuna pulang, mereka selalu meluangkan waktu duduk bersama, berbincang soal kehidupan baru yang tengah mereka jalani, serta mimpi-mimpi untuk masa depan. Larissa merasa sangat bahagia. Walaupun hidup mereka belum berlimpah materi, ia merasa cukup. Cinta dan keluarga yang mereka miliki sudah lebih dari segalanya. Kebersamaan sederhana seperti makan malam bersama, berbagi cerita tentang hari yang telah berlalu, atau merancang masa depan menjadi momen berharga yang tak tergantikan. Saya nggak tahu apakah kita akan jadi orang kaya nanti, Juna, ucap Larissa suatu malam sambil menikmati makanan yang mereka masak berdua. Tapi saya yakin satu hal, kita saling memiliki. Dan itu yang bikin hidup ini bermakna. Arjuna hanya tersenyum, lalu menggenggam tangan Larissa. Itu yang paling penting, Lisa. Kita memang gak punya banyak, tapi kita punya satu sama lain, dan itu cukup buat aku. Mereka menyadari bahwa perjalanan hidup mereka masih panjang, dan tantangan tak akan pernah berhenti datang. Tapi mereka yakin selama mereka tetap bersama, cinta yang mereka miliki akan menjadi kekuatan utama untuk menghadapi semuanya. Namun, ada satu hal yang tak bisa benar-benar dilepaskan oleh Arjuna, hubungannya dengan ibunya, Nyai Saras. Ia sadar bahwa meninggalkan rumah orang tua adalah keputusan besar dan penuh risiko. Ia tahu Nyai Saras mungkin tak akan pernah menerima Larissa ataupun keputusannya. Meskipun berusaha tidak memikirkannya, rasa ragu tetap menghantui hati Arjuna. Setiap kali mendapat kabar dari teman-temannya di kota lama, hatinya diliputi kecemasan. Bagaimana keadaan ibunya? Apakah ia masih marah? Adakah yang mencoba menghubungi Arjuna, memintanya kembali? Ia mencoba mengusir pikiran-pikiran itu, tapi rasa bersalah dan kekhawatiran tetap mengendap. Lisa, kata Arjuna pelan suatu malam setelah makan malam selesai. Aku masih kepikiran soal keluargaku. Walaupun kita sudah jauh, aku takut ibuku masih marah. Aku nggak mau hubungan kami benar-benar rusak. Larissa memandang Arjuna dengan lembut dan penuh pengertian, menggenggam tangannya erat. Aku tahu ini nggak mudah, Juna, tapi kamu sudah memilih yang menurutmu benar. Sekarang, beri dirimu kesempatan buat bahagia. Jangan terus dibebani rasa bersalah itu. Arjuna menarik napas panjang, merasa sedikit lega. Kamu benar, Lisa. Sekarang, aku harus fokus sama kita, sama keluarga kecil kita. Masa lalu nggak boleh terus menghantui kita. Kita punya masa depan yang harus kita bangun bareng. Meski Larissa selalu ada untuk mendukung, Arjuna tetap sulit melepaskan perasaannya. Ia merindukan kehangatan rumah masa kecilnya.
Ia tahu tak bisa memaksa ibunya menerima Larissa, tapi hatinya tetap merasa kehilangan. Memutuskan menjauh dari keluarga bukan perkara mudah. Kata-kata terakhir sang ibu masih terngiang di benaknya, penuh kekecewaan dan amarah. Meski ia telah membuat keputusan, rasa bersalah itu tak pernah benar-benar pergi. Di sisi lain, ia juga tahu bahwa kembali ke rumah ibunya berarti menghancurkan kebahagiaannya bersama Larissa. Larissa, yang melihat Arjuna terus bergumul dengan perasaannya, mencoba meyakinkan, "Kita akan baik-baik saja. Kita juga segera menyambut anak kita. Itu anugerah paling besar. Jangan biarkan masa lalu menghancurkan kebahagiaan kita yang sekarang." Arjuna menatap Larissa dalam diam, penuh syukur. Dalam hati, ia tahu meski masa lalu masih membekas, Larissa adalah masa depannya. Anak mereka adalah simbol cinta yang tak akan tergantikan. Walau rasa cemas masih datang sesekali, Arjuna merasa lebih kuat dari hari ke hari. Cinta dan dukungan Larissa membuatnya sanggup bertahan. Mereka sadar jalan hidup yang dipilih ini tak akan selalu mudah. Tapi setidaknya mereka tidak sendiri lagi. Mereka punya satu sama lain. Dan itu sudah cukup untuk membangun hidup yang penuh harapan dan kebahagiaan. Menjelang hari kelahiran sang buah hati, Arjuna merasa lebih siap. Ia menyadari bahwa tantangan dalam hidup bukan soal bertahan saja, tapi tentang bagaimana mereka memilih untuk terus berjalan bersama, baik dalam senang maupun susah. Dengan Larissa di sisinya, Arjuna yakin apapun yang akan mereka hadapi nanti, mereka akan tetap saling menggenggam. Kini, ia tahu rumah sejatinya bukan lagi tempat mewah milik Nyai Saras, melainkan hati Larissa. Dan ketika sang bayi lahir nanti, Arjuna percaya kebahagiaan mereka akan semakin utuh, bahkan lebih dari yang pernah mereka bayangkan. Sementara itu, Nyai Saras awalnya merasa lega saat Arjuna memutuskan pergi meninggalkan Larissa. Tapi, seiring waktu berjalan, kesepian mulai merayap diam-diam. Rumah besar yang dulu ramai oleh suara Arjuna, kini hanya menyisakan sunyi. Walau ia terus meyakinkan diri bahwa semua keputusannya benar, hatinya justru terasa hampa. Arjuna adalah satu-satunya harapan yang ia miliki untuk meneruskan segala yang sudah ia bangun. Namun, kini anak itu pergi, meninggalkan rumah besar dan harapan-harapan yang dulu ia tanamkan. Nyai Saras mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk dengan ambisinya sendiri. Ia tak pernah benar-benar mendengarkan keinginan hati Arjuna. Saat ia tahu Arjuna tidak hanya pergi dari rumah, tapi juga memulai hidup baru bersama Larissa di kota yang jauh, hatinya mulai diliputi kecemasan. Apa yang terjadi dengan anakku? Bagaimana ia bisa pergi begitu saja? Dan cucuku, bagaimana kabarnya? Pada suatu malam, Nyai Saras terbangun dari lamunan panjang. Ia mulai mengingat kembali semua keputusan yang ia buat. Rasa kecewa masih ada, tapi kerinduan dan penyesalan mulai tumbuh perlahan. Nyai Saras mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk dengan ambisinya sendiri. Ia tak pernah benar-benar mendengarkan keinginan hati Arjuna. Saat ia tahu Arjuna tidak hanya pergi dari rumah, tapi juga memulai hidup baru bersama Larissa di kota yang jauh, hatinya mulai diliputi kecemasan. Apa yang terjadi dengan anakku?
Bagaimana ia bisa pergi begitu saja? Dan cucuku, bagaimana kabarnya? Pada suatu malam, Nyai Saras terbangun dari lamunan panjang. Ia mulai mengingat kembali semua keputusan yang ia buat. Rasa kecewa masih ada, tapi kerinduan dan penyesalan mulai tumbuh perlahan. "Arjuna, kamu di mana sekarang?" gumamnya pelan dengan mata tertutup dan penuh penyesalan. Ia merasa terjebak dalam kegelisahan yang tak bisa dijelaskan, tapi di lubuk hati, ia tahu sudah waktunya menyingkirkan ego dan mencari Arjuna. Diam-diam, tanpa memberitahu siapapun, Nyai Saras mulai menyusun rencana untuk bertemu anaknya kembali. Ia tahu ini mungkin jadi satu-satunya kesempatan memperbaiki segalanya. Meski yakin Arjuna tak akan mudah memaafkan, ia ingin menunjukkan bahwa ia masih peduli dan mau mengerti jalan yang dipilih anaknya. Lewat bantuan kenalan lama, Nyai Saras akhirnya mengetahui tempat tinggal Arjuna dan Larisa di sebuah kota kecil, jauh dari keramaian. Saat hendak berangkat, jantungnya berdebar hebat. Ia sadar perjalanan ini bukan hanya melelahkan secara fisik, tapi juga akan menguras emosinya. Ketika sampai di kota itu, tak ada lagi kemewahan, tak ada rumah besar, tak ada barang-barang mewah. Hanya ada kehidupan sederhana yang dijalani oleh Arjuna dan Larisa. Dengan langkah pelan, Nyai Saras mendekati rumah kecil tempat mereka tinggal. Hatinya berdebar sebab ia tahu ini bukan hanya soal menempuh jarak, tapi juga soal menembus jarak hati yang selama ini menjauh. Saat pintu rumah terbuka, Nyai Saras dikejutkan oleh sosok Arjuna yang berdiri di ambang pintu. Penampilannya tampak jauh lebih dewasa dan tenang dibandingkan terakhir kali mereka bertemu. Di sampingnya, Larisa berdiri anggun. Wajahnya terlihat lebih cantik, memancarkan ketenangan dan kasih sayang yang tak bisa disangkal. Sorot matanya mencerminkan kedamaian, sangat berbeda dari perempuan yang dulu pernah dianggap lemah dan tak pantas. Arjuna menatap Nyai Saras dengan raut bingung sekaligus heran. Ia tak pernah menyangka ibunya akan datang mencarinya setelah semua yang terjadi. Larisa hanya berdiri tenang di sisinya. Meski ia tahu pertemuan ini bukan hal mudah, tak ada kemarahan di hatinya. Justru ada rasa haru karena akhirnya kesempatan ini datang juga. Kalau bertelincir, suara Arjuna pelan mengandung keraguan. Mata Nyai Saras mulai berkaca-kaca saat memandang putranya. "Arjuna, ibu datang untuk minta maaf. Ibu sadar selama ini terlalu keras. Ibu hanya memikirkan apa yang ibu inginkan untuk kamu, tanpa peduli apa yang kamu butuhkan." Arjuna terdiam. Ia menahan emosi yang mulai naik ke permukaan. "Ibu, aku nggak tahu harus bilang apa, tapi kamu tahu keputusan yang aku ambil bukan tanpa alasan. Aku mencintai Larisa. Dia ibu dari anakku. Kami bahagia di sini. Aku harap ibu bisa menerima itu." Larisa, yang sedari tadi hanya diam, akhirnya bersuara dengan lembut. "Nyai Saras, saya sadar saya bukan sosok yang ibu harapkan untuk Arjuna. Tapi saya mencintai dia dengan tulus, dan saya juga mencintai cucu ibu yang sedang saya kandung." Air mata mulai membasahi wajah Nyai Saras. Ia memandangi Larisa, yang kini jauh lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. Perlahan, ia menyadari betapa besar perjuangan dan ketulusan Larisa dalam mencintai anaknya. Larisa bukan lagi sosok yang dulu ia hina sebagai wanita tak berguna. Ia adalah perempuan yang berani dan penuh cinta.
"Maafkan aku, Larisa," ucap Nyai Saras, tulus dan menyesal. "Aku terlalu cepat menghakimi. Kamu wanita yang luar biasa, dan aku buta karena tidak melihat itu lebih awal." Nyai Saras selalu berlutut di hadapan Arjuna dan Larisa. Ia menangis sambil memohon maaf. Ibu benar-benar menyesal. Ibu merasa kehilangan. Ibu ingin memperbaiki semuanya. Arjuna dan Larisa saling berpandangan. Momen itu terasa begitu berat, namun juga tepat. Mereka sadar, mungkin tidak semua bisa langsung berubah. Tapi ini adalah langkah awal. Setelah keheningan yang panjang, Arjuna berkata, "Ibu, aku nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi aku ingin kita mulai lagi. Aku ingin anak kami tumbuh dengan cinta dari kedua orang tuanya, dan aku ingin ibu mengenalnya. Cucu ibu sudah lahir. Dia bagian dari keluarga ini." Nyai Saras mengangguk. Air matanya kini berubah menjadi haru dan bahagia. "Ibu akan berusaha. Ibu janji akan mencintai cucuku dan menerima kalian dengan hati yang lebih terbuka." Dengan perasaan yang lebih ringan dan penuh harapan, mereka bertiga untuk pertama kalinya duduk bersama dalam suasana damai. Arjuna dan Larisa tahu, meskipun perjalanan mereka tidak mudah, kini ada cahaya baru. Harapan untuk masa depan yang lebih baik sebagai keluarga yang utuh kembali. Suasana menjadi makin emosional saat Nyai Saras kembali menatap mereka dengan penuh penyesalan. Setelah sekian lama menyendiri dan merasa kosong, ia akhirnya memilih menurunkan egonya dan datang untuk meminta maaf. "Arjuna, Larisa, aku datang karena ingin minta maaf. Ibu tahu kata-kata dan sikap ibu dulu sudah menyakiti kalian," ucapnya lirih. "Ibu terlalu keras, ibu terlalu sibuk memaksakan kehendak tanpa melihat perasaanmu." Suaranya bergetar. Ia lalu menoleh ke arah Larisa. "Larisa, aku minta maaf." Larisa menatapnya dalam diam. Air matanya mengambang. "Saya tahu dulu ibu sulit menerima saya, tapi saya juga tahu itu karena ibu ingin yang terbaik untuk Arjuna. Saya tidak marah. Saya ingin kita membangun hubungan yang lebih baik." Arjuna yang selama ini menahan luka dan kebingungan mulai merasa lega. "Ibu, aku tahu ibu mencintaiku, dan aku maafkan semuanya. Aku ingin kita mulai dari awal. Kita bangun lagi keluarga ini." Setelah keheningan yang menegang, Nyai Saras mengangguk perlahan. "Ibu akan mencoba. Ibu ingin menjadi bagian dari hidupmu lagi. Ibu ingin mengenal cucuku dan jadi bagian dari hidupmu dan Larisa." Kata-kata itu, walaupun terlambat, membawa ketenangan dalam hati mereka. Arjuna menggenggam tangan ibunya dan Larisa tersenyum, merasakan perubahan besar dalam keluarga mereka. Meski perjalanan masih panjang, mereka sadar ini adalah awal baru. Mereka lalu duduk di ruang tamu rumah kecil itu. Meski kehidupan di sana sederhana, Nyai Saras mulai merasakan kenyamanan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Larisa dengan sabar menceritakan bagaimana kehidupan mereka, harapan untuk anak mereka, dan bagaimana mereka berusaha membangun masa depan tanpa bayang-bayang masa lalu. Arjuna dan Larisa merasa lega melihat Nyai Saras menerima mereka. Meski mungkin belum sepenuhnya memahami keputusan mereka, Ibu Arjuna mulai membuka diri dan menyesali sikap kerasnya dahulu. Beberapa minggu setelah itu, hidup mereka terus berjalan, hingga tiba saatnya kelahiran anak mereka. Seorang bayi laki-laki lahir dengan sehat, membawa kebahagiaan baru. Arjuna
kini menjadi seorang ayah, merasa bangga dan bersyukur. Larissa, meskipun lelah, merasa damai melihat buah hati mereka. Nyai Saras, kini menjadi seorang nenek, merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia kerap datang mengunjungi anak dan menantunya, bermain dengan cucunya, menikmati waktu yang terasa begitu berharga. Arjuna dan Larissa makin kuat sebagai pasangan. Mereka tahu seberat apapun hidup, selama saling mencintai dan mendukung, mereka bisa melewatinya bersama. Keluarga kecil itu tumbuh dalam cinta dan pengertian. Nyai Saras yang dulu penuh ekspektasi, kini berubah menjadi pribadi yang lebih bijak dan lembut. Ia belajar menerima bahwa setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing. Ia sadar cinta sejati bukan soal status atau kekayaan, tapi tentang kebersamaan dan keikhlasan membentuk keluarga yang bahagia. Suatu sore yang cerah, mereka berkumpul di halaman belakang rumah. Arjuna duduk sambil memeluk Larissa yang sedang menyusui bayi mereka, sementara Nyai Saras bermain dengan cucunya. Tawa dan kebahagiaan mengisi udara, membawa ketenangan yang selama ini mereka cari. "Aku benar-benar merasa bahagia, Lisa," ucap Arjuna dengan nada lembut. "Kita punya keluarga, anak-anak, semua yang dulu hanya mimpi, sekarang jadi kenyataan." Larissa membalas dengan senyum hangat dan pandangan penuh kasih. "Kita sudah lewati banyak hal bersama, Juna. Yang paling penting, kita mampu menjaga keluarga ini tetap utuh." Nyai Saras yang sedang bermain dengan cucunya ikut menoleh lalu berkata, "Aku turut bahagia melihat kalian seperti ini. Maafkan semua kesalahanku di masa lalu. Yang aku inginkan sekarang hanyalah melihat kalian hidup bahagia." Hari itu, mereka benar-benar merasakan ketenangan yang tulus. Meski perjalanan hidup mereka tidak mudah, penuh ujian dan tantangan, akhirnya mereka berhasil menemukan jalan pulang ke hati masing-masing. Lewat permintaan maaf, penyesalan yang tulus, dan saling pengertian, luka lama perlahan sembuh. Mereka bangun kembali keluarga yang lebih kokoh dengan cinta yang makin dalam. Kini, hidup mereka dipenuhi kehangatan dan kebahagiaan. Mereka menjadi bukti bahwa perbedaan dan rintangan bisa dilalui, asal ada cinta dan saling memahami. Keluarga ini telah kembali menyatu, lebih kuat dari sebelumnya, dan siap melangkah ke masa depan dengan harapan dan cinta yang tak tergoyahkan.